Salam Bapak Ibu Jemaat sekalian, Ya, oh bisa sambung siap. selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang, selamat beribadah untuk jemaat yang hadir di gereja ini, maupun Bapak Ibu dan anak-anak yang beribadah di rumah di kediaman masing-masing. Minggu ini kita memasuki minggu kedua bulan misi. Selama bulan Juni, Gereja Hope Citra Grand merayakan bulan misi untuk tahun 2021. Bulan misi mendorong kita, hendaklah sinarmu bercahaya. Matius 5 ayat 16. Perayaan bulan misi mendorong kita semua untuk terus memberikan perhatian pada tugas misi gereja, yakni mewartakan Injil kepada dunia. Selama bulan misi, Gereja Hope Citra Grand mengundang pelayan Tuhan yang terjun dalam kegiatan misi untuk memberikan kesaksian dan pelayanan firman pada minggu kedua dan juga minggu keempat. Selama bulan misi, jemaat diharapkan untuk memberikan persembahan yang akan ditujukan untuk mendukung kegiatan misi tersebut. Kiranya dengan kegiatan misi ini kita dapat memperluas kerajaan Allah di dunia dan semakin banyak jiwa yang mengenal Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah minggu kedua bulan misi ini, kita akan bersama-sama menggumuli tema mengasihi dan memuliakannya lewat kehidupan kita. Dengan bacaan dari Kejadian 3 ayat 8 sampai 15. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ibadah pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Haryanto Kau, Sarjana Teologia dari Gereja Kristus Yesus. Gereja Kristus Yesus secara aktif melakukan kegiatan pekabaran Injil, memiliki pusat pelatihan misi terpadu PPMT, dan pusat pelayanan misi terpadu ini lahir dari suatu pergumulan anak-anak Tuhan di gereja di GKY Greenfield untuk terlibat dalam pelayanan misi secara khusus di daerah pedalaman Kalimantan Barat. Bapak Pendeta Haryanto Kau merupakan salah satu pengajar di pusat pelatihan misi terpadu dan menjadi pendeta misi dari Sinode Gereja GKY atau Gereja Kristus Yesus. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dan juga yang di rumah, mari kita masuk dalam ibadah kita. Jemaat kami undang berdiri. Mari kita memulai ibadah kita. Kita nyanyian jemaat, Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan 6, Tuhan Allah namamu.
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Mari jemaat sekalian, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di Mazmur 130. Mazmur 130. Mazmur 135 dan 6. Demikianlah nas pembimbing minggu ini, mari kita sambut dengan pujian. 130, 5 dan 6. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Demikian nas pembimbing minggu ini. Mari kita sambut dengan pujian, harap akan Tuhan. Marilah kita merendahkan hati kita kepada Tuhan dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan, yang bertahta di kerajaan sorga, pencipta langit dan bumi dan kehidupan kami, yang telah menyelamatkan kami dari lumpur dosa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dan merendahkan hati kami
memohon belas kasihan-Mu atas semua dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Tak terhitung berapa banyak pelanggaran yang kami lakukan, tidak terhitung berapa kali kami jatuh dalam bujukan si jahat dan menjauh daripada-Mu ya Tuhan. Kami seringkali secara sadar berkompromi dengan dosa dan terus hidup di dalamnya. Begitu banyak pelanggaran dan kesalahan yang telah kami perbuat ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Baharuilah hati kami menjadi hati yang bersih. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Penebus, kami memohon ampunan-Mu. Amin. Kita menyanyi nyanyian jemaat 364, berserah kepada Yesus. Berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi orang yang mengakui dosanya, seperti yang tertulis dalam Yoel pasal 2 ayat 12 dan 13. Tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Nyanyian jemaat, ya Allah, kasih-Mu besar.
Marilah kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kita naikkan pujian Bapa Surgawi. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi, Engkau menjaga kami, Engkau pelihara hidup kami, Engkau beri kami kesehatan, kekuatan, juga kekuatan rohani. Kami bersyukur karena kami sadar itu adalah anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Kau beri kami kesempatan beribadah, menyembah Engkau kembali ya Tuhan. Allah yang berhak menerima segala pujian dan penyembahan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan belajar kembali firman-Mu Tuhan. Sucikanlah hati kami Tuhan. Ampuni segala dosa salah kami yang seringkali menjadi penghalang untuk berkat Tuhan turun di tengah-tengah hidup kami. Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu yang kudus membangun kembali hati kami. Membangun kembali hati kami Tuhan. Jadi di tengah-tengah situasi apapun, kami hidup hanya memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan dengan seluruh doa kami. Berkati kami dengan firman-Mu yang hidup Tuhan. Supaya hidup kami adalah hidup yang menyenangkan dan memuaskan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus dengan doa kami. Hanya demi nama-Mu Tuhan Yesus, nama segala nama, kuasa segala kuasa. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca firman Tuhan. Kita buka di kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 hingga yang ke-15. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 hingga yang ke-15. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian pasal yang ketiga, ayat 8 hingga yang ke-15, demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi Tuhan Allah, mereka Adam dan Hawa, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi."
firman-Nya. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaikan aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu sekalian, saya bawa Bapak Ibu sekalian baca satu ayat lagi di Efesus pasal yang ke-5 untuk melengkapi bagian kita ini. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang pertama hingga dan yang kedua. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang pertama dan kedua saya bacakan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Demikian firman Tuhan Bapak sekalian. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh bersuka cita di tengah-tengah pandemi kita masih bisa beribadah menyembah Tuhan dengan tubuh sehat, rohani segar. Itu adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Banyak orang di sekitar kita sudah Tuhan panggil, kita masih ada. Artinya kita masih Tuhan kasih kita kesempatan. Di sinode kami ada staf sinode yang kemarin orang tuanya meninggal dua-duanya, papa mamanya kena COVID, Bapak sekalian. Maka kita masih ada, kita mesti menghargai hidup kita. Jaga kesehatan. Ya, protokol kesehatan mesti diurus. Jadi, supaya kita tetap ada dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Amin. Ya, itu yang Tuhan mau dari hidup kita ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, kita melihat ada 3 hal yang penting dari kitab Kejadian itu. Yang pertama adalah di ayat yang ke-8 hingga ke-11 kita menemukan di sana apa? Mereka Adam dan Hawa takut kepada Tuhan karena mereka sudah tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Tuhan kasih perintah, jangan kau makan buah pengetahuan yang baik di tengah-tengah taman itu. Tapi mereka tidak menurutinya. Mereka melawan Tuhan. Mereka mengikuti apa yang mereka mau sendiri supaya bisa menjadi seperti Allah. Mereka tergoda oleh godaan setan seperti Tuhan Allah. Wah, itu sangat menyenangkan ya. Bisa super power. Bisa seperti Tuhan Allah. Itu godaan yang luar biasa. Ini godaan sama seperti godaan yang dialami oleh Lucifer dan malaikat-malaikat yang lainnya. Yaitu ingin seperti Tuhan Allah waktu mereka ada di surga. Kan Lucifer mempengaruhi begitu banyak beribu-ribu malaikat untuk melawan Tuhan. Supaya kita bisa menjadi seperti Tuhan. Itu godaan malaikat yang pertama jatuh dalam dosa. Lucifer dan kawan-kawannya beribu-ribu laksa. Dan mereka melawan Tuhan. Mereka diusir dari surga. Gentayanganlah mereka di alam semesta kita itu. Di mana-mana ada. Jumlahnya beribu-ribu laksa. Bapak sekalian. Kalau di kitab Wahyu bilang beribu-ribu laksa itu artinya apa? Kalkulator kita tak bisa menghitungnya. Terlalu banyak jumlahnya malaikat itu. Jadi yang masih menyembah Tuhan, yang masih turut kepada Tuhan, mentaati Tuhan itu beribu-ribu laksa di surga sampai hari ini. Tapi yang Tuhan buang ke alam semesta karena berdosa melawan Tuhan,
itu ada beribu-ribu laksa. Maka jangan heran, namanya setan itu ada di mana-mana Bapak sekalian. Ya kan? Ada di Batak ada setannya, ya. Di orang Tionghoa ada setannya, di Madura ada setannya, di Eropa ada setannya. Apakah setan berpindah-pindah tempat? Tidak. Jumlahnya besar, beribu-ribu laksa. Terus apakah setan itu bentuknya beda-beda? Kalau di Batak seperti itu, kalau di Tionghoa seperti itu, di Madura seperti itu, tidak. Setan itu adalah malaikat yang jatuh dalam dosa. Malaikat itu Alkitab katakan kepada kita apa? Sangat ganteng dia. Cemerlang, bercahaya. Loh, tapi kenapa yang kita lihat itu setan bentuknya jelek? Karena memang itu dia merubah dirinya untuk menakutkan. Dengan muka yang menakutkan baru kita takut. Kalau dia datang ganteng-ganteng, cantik-cantik, siapa yang takut? Betul tidak? Dia merubah bentuknya. Kalau di Bali seperti, ya, di Jawa seperti macam-macam bentuknya. Ada tuyul segala macam, menakutkan. Mengapa? Supaya kita takut. Kalau kita tidak takut, dia tidak bisa ganggu kita, Bapak sekalian. Tapi sama, setan itu adalah malaikat yang jatuh dalam dosa karena tidak mentaati Tuhan, tidak menuruti perintah dan kemauan Tuhan. Nah, hari ini Bapak sekalian, kita manusia ciptaan Tuhan mulai dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kenapa? Sama dosanya. Apa dosanya? Ingin seperti Tuhan Allah. Sama persis. Jadi waktu setan itu masuk ke dalam tubuh ular, dia bicara kepada Hawa. Tuhan bilang kalau kau makan buah itu kau akan mati. Bohong. Tidak. Kalau kau makan buah itu, kau akan menjadi seperti Tuhan Allah. Jadi dia punya dosa, dia punya kesalahan, dia turunkan kepada ciptaan Tuhan yang lain, yang fisik, yang ada wujudnya, yaitu Adam dan Hawa, kepada kita, Bapak sekalian. Jadi kita punya dosa dengan malaikat yang jatuh dalam dosa, sama, tidak menuruti Tuhan Allah. Waktu Tuhan berkata, di tengah-tengah Taman Eden ini ada pohon, buah pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kau makan. Kalau kau makan kau mati. Bukan buahnya yang bikin mati. Buah mah bisa macam-macam. Mau buah lengkeng kek, mau durian kek, mau apel kek, atau apa silakan saja. Bukan itu. Tapi tidak menuruti perintah Tuhan. Yang bikin kita jatuh dalam dosa. Betul enggak? Nah, itu yang terjadi di mula-mula. Mereka tidak menuruti kehendak Tuhan. Tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan kemauan Tuhan. Mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Mereka tidak ada kemampuan dan kuasa lagi untuk melakukan hal-hal yang Tuhan suka. Tidak ada kemauan itu lagi. Yang ada hanya bisa berbuat dosa, dan dosa. Itu yang manusia bisa lakukan setelah jatuh dalam dosa. Sama seperti malaikat waktu jatuh dalam dosa, yang dia bisa lakukan hanya apa? Melawan Tuhan. Sampai hari ini, Bapak sekalian. Nah, itu makanya waktu Tuhan Allah datang ke Taman Eden, mereka dengar suara langkah kaki Tuhan, mereka takut, mereka bersembunyi. Kenapa takut? Kenapa kau takut? Karena mereka sudah tidak lagi mulia dari yang datang dari Tuhan. Hatinya sudah berbeda. Hatinya sudah kotor. Hatinya sudah busuk. Hatinya sudah tercemar oleh limbah dosa. Mereka sadar itu dia hati yang terdalam. Mereka bersembunyi. Karena sudah tidak cocok dengan auranya Tuhan yang suci. Udah tidak cocok. Dia sembunyi. Kan orang berdosa pasti ada ketakutannya gitu ya. Kalau kita melanggar hukum kan pasti ada gimana. Beda rasanya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena mereka tidak lagi hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tidak lagi hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Dengan misinya Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan sudah tidak ada lagi. Bapak sekalian. Karena dosa sudah menguasai hidup mereka. Itu adalah bagian yang pertama yang kita lihat Bapak sekalian. Jadi bahwa Adam dan Hawa sudah tidak lagi bisa mengasihi Tuhan. Karena mereka sudah melawan, melanggar perintah Tuhan dan menentang Tuhan. Tidak lagi bisa mengasihi Tuhan. Mereka tidak bisa lagi memuliakan Tuhan dengan hidup mereka. Mereka bersembunyi karena mereka tahu kelakuan mereka tidak cocok dengan apa yang Tuhan mau. Mereka sembunyi, ketakutan. Bapak sekalian. Nah, kalau orang berdosa itu ya
mau sembunyi, silakan saja. Sampai kapan kita mau sembunyi? Sampai kita mati. Nggak ada kedamaian, nggak ada sukacita. Ada orang yang kalau udah biasa berdosa, dia akan berdosa, dan dia karena tidak ada minta pengampunan, tidak mau berubah, dia akan terus begitu sampai mati. Silakan, itu pilihan semua orang yang berdosa. Tapi kita akan kehilangan apa? Sukacita hidup kita. Kita kehilangan hati yang damai, gitu. Hati yang bisa mengasihi itu hilang dari hidup kita. Dan yang paling utama, kita kehilangan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Banyak orang Kristen berdosa dengan sengaja, banyak, Bapak sekalian, banyak. Tuhan biarkan, Tuhan izinkan, karena itu adalah pilihan. Setelah Tuhan menebus dosa kita, Dia mengasihi kita, Dia menyucikan kita. Setelah itu hidup kita, apa yang kita jalani itu adalah pilihan yang Tuhan mau kita ambil. Kau mau ikut aku terus, atau kau mau ikut dirimu sendiri? Kau mau ikut aku terus, atau kau mau ikuti suara setan, malaikat yang berdosa itu dalam hidupmu? Itu pilihan kita. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Makanya Dia menembus dosa kita, Dia memperbarui hati kita. Setelah itu, kita berjalan, ikut Tuhan terus sampai kita bertemu dengan Tuhan atau tidak. Itu ada pilihan kita, Bapak sekalian. Adam dan Hawa waktu di Taman Eden kan Tuhan tidak menghalangi supaya jangan mendengar suara setan, tidak menghalangi, bukan? Karena Tuhan mengasihi. Kasih itu tidak memprotek seperti robot, tidak. Kasih mengambil resiko untuk apa yang Dia kasih, apapun yang terjadi, Dia ambil resiko untuk itu. Sama seperti kita mengasihi anak kita kan. Kita ambil resiko waktu dia belajar jalan. Ambil resiko kan? Kan itu bisa jatuh. Kita ambil resiko waktu dia belajar naik sepeda. Waktu saya ingat waktu anak saya kecil, saya ajar dia naik sepeda, nabrak mobil yang parkir. Ambil resiko. Kita ambil resiko waktu anak kita biarkan dia sekolah keluar kota. Karena kita mengasihi. Semua ambil resiko, Bapak sekalian. Tuhan karena mengasihi kita, Dia ambil resiko. Kau mau ikut aku atau kau tidak ikut aku? Adam dan Hawa, mereka tidak ikut Tuhan. Tuhan mengasihi dia di Taman Eden yang begitu luar biasa. Ya. Hijau, semua buah ada, mau makan tinggal makan. Kesucian Tuhan begitu nyata. Di tengah-tengah kesucian Taman Eden yang begitu nyata, Tuhan hadir tiap hari. Mereka dengan hati yang tega-tega menyakiti hati Tuhan. Dengan hati yang tanpa perasaan, mereka mendukakan hati Tuhan. Mereka melawan Tuhan, memilih mendengar suara setan lewat ular itu. Makan buah itu supaya apa tujuannya? Menjadi seperti Tuhan Allah. Bayangkan, teganya hati seperti itu. Tuhan datang tiap hari bersekutu KTB sama mereka gitu ya. Tapi di tengah-tengah KTB itu mereka ada hati, muncul kemudian ingin menjadi seperti Tuhan Allah. Tapi itu banyak orang Kristen melakukannya. Yaitu di gereja, di hidup kita sehari-hari, dimanapun kita lakukan, kita tidak memuliakan Tuhan. Karena kita berperilaku ingin seperti Tuhan Allah dalam hidup kita. Ya kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan, tidak bisa. Kenapa? Karena ego kita, dosa kita yang dominan lebih kuat menguasai hidup kita. Tidak terlihat karakter Tuhan. Tidak kelihatan sifat Tuhan, tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah Lucifer. Malaikat yang berdosa itu ada dalam diri kita. Ingin seperti Tuhan Allah dalam hidup kita. Kita yang mengendalikan semuanya. Kita tidak suruh Tuhan yang mengendalikan. Memang kita waktu berdoa di gereja, kami berserah. Waktu keluar dari gereja, nah ada berserahnya. Yang ada apa? Saya ambil kendali atas hidup saya sendiri. Betul enggak? Nah, kalau kita jujur kan ya. Karena apa? Karena kita tidak menuruti Tuhan. Makanya banyak orang Kristen sebenarnya Kristen, hati ateis. Nggak ada Tuhan di hati mereka. Namanya Kristen aja. Nah itu Adam dan Hawa ya sama kan. Dia KTB sama Tuhan sama-sama. Tapi di hati mereka, nggak ada Tuhan sepenuh-penuhnya itu tidak ada. Makanya dengan begitu gampang, waktu mendengar suara lain yang bilang, kalau kau makan buah itu kau akan menjadi seperti Tuhan Allah. Mereka ambil buah itu makan. Ya ampun. Tiap hari bersama Tuhan loh. Tiap hari mendengar suara Tuhan. Bagaimana Tuhan membimbing mereka ngomong-ngomong, ya, bercanda-canda, begitu akrab. Kok bisa-bisanya mendengar suara lain yang bilang, kalau kau makan buah itu kau akan seperti Tuhan Allah.
Itulah bahayanya kita makhluk ciptaan Tuhan. Malaikat ciptaan Tuhan. Kita ciptaan Tuhan. Yang namanya ciptaan itu ya selalu ada godaan untuk apa? Melawan pencipta. Bapak sekalian. Selalu yang di bawah itu, di bawah posisi, selalu ingin melawan yang posisi atas. Itu godaannya kita. Hati-hati. Supaya tidak terjadi hidup kita nanti kita tidak lagi mampu mengasihi dan tidak lagi mampu memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua Bapak sekalian, dalam kejadian itu kita lihat di ayat yang ke-12 dan 13. Manusia yang pertama itu setelah jatuh dalam dosa saling menyalahkan. Ya kan? Kenapa kau tahu kalau kau telanjang, kata Tuhan Allah. Karena waktu mereka makan buah itu, bukan makan buahnya sekali lagi, waktu mereka berdosa, tidak menuruti perintah Tuhan, yang buktinya adalah makan buah. Wah, mereka jadi malu. Telanjang. Sebelumnya tidak. Sebelumnya ya sama-sama telanjang. Tapi tidak apa-apa. Kenapa? Suci, polos, bersih. Waktu orang sudah berdosa, dia tidak polos, tidak suci lagi. Ya, dia tidak lugu lagi. Kok telanjang? Berbeda matanya. Berbeda suasana hatinya dan perasaan emosinya. Berubah semuanya hancur. Hancur total. Dan mereka malu karena mereka telanjang. Sebelumnya mereka telanjang bersama-sama Tuhan Allah di taman tiap hari KTB. Nggak ada apa-apa. Sama seperti anak-anak kecil kan? Anak kita yang masih kecil-kecil, cucu-cucu kita kan mereka telanjang lari-lari di taman. Mereka ada rasa apa-apa enggak? Nggak apa-apa, dia bersih, dia masih putih. Kita aja yang orang dewasa kan, orang duduk aja kita tontonin. Karena sudah kotor hati kita. Ya, sudah kotor hati kita, sudah tidak lagi suci bersih. Nah, Bapak sekalian, itu yang terjadi. Setelah jatuh dalam dosa, saling menyalahkan. Kata Adam, ini perempuan, gara-gara perempuan ini yang suruh aku makan. Kasih tidak ada lagi, sudah habis, sudah hilang. Kata perempuan itu ular, gagal ular. Nah, ular kan bingung, mau salah siapa lagi? Nah, semua dikutuk oleh Tuhan, Bapak sekalian. Nah, bagian ketiga itu adalah kita melihat bagaimana semua mereka dikutuk oleh Tuhan. Masing-masing dengan kutukannya. Perempuan sakit melahirkan, mau disesar, mau apa tetap sakit, gitu kan? Laki-laki mesti berjerih lelah dapat makanan. Yang ular itu dia akan berjalan dengan perutnya. Itu artinya sebelumnya itu ya ada kakinya. Ya. Dia berjalan dan tiap hari makan debu tanah. Satu hari keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalanya. Yang ular itu hanya bisa gigit tumitnya. Itu artinya apa? Keturunan perempuan itu ya datang nanti kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kalau ular itu mau dimatikan, matikan kepalanya ular itu. Maka dia akan mati. Maka kata Tuhan Yesus, satu hari. Kata Tuhan Allah, satu hari. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Itu kutukan. Ular mati itu seperti itu. Setan itu mati seperti itu. Engkau itu hanya bisa gigit tumitnya. Kalau kita kena gigit tumit oleh ular, dua kemungkinan. Ditolong cepat-cepat kita sembuh. Kalau kita ada pertolongan kita sembuh. Kalau tidak ada pertolongan kita mati. Makanya waktu zaman Musa, waktu orang Israel melawan Tuhan, menentang Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, melawan perintah Tuhan, tidak menurut perintah Tuhan, Tuhan hukum mereka, kirim begitu banyak ular, gigit mereka, banyak yang mati. Terus ada yang minta, Tuhan tolong, Musa aja, Tuhan tolong, kasihanilah, ampunilah, seperti biasa kan Musa selalu minta tolong. Umat Israel, umat Tuhan yang terlalu melanggar perintah Tuhan, terus menerus melawan Tuhan. Bikin hati Tuhan itu begitu sedih, hatinya begitu keras, itu berkali-kali kan begitu. Musa minta Tuhan tolong kasihanilah, ampunilah. Tuhan kasih kesempatan. Bikinlah Tuhan ular tembaga yang tinggi-tinggi itu, ular tembaga. Siapa yang lihat ular tembaga itu dia sembuh dari bisa ular. Yang tidak lihat dia mati. Nah, ini kan bisa ular tembaga itu kan mungkin itu lambang apotek sekarang ya. Apotek, maka kalau kita ke apotek kan kita sembuh. Kenapa beli obat tuh? Lambang kesembuhan ular itu. Lambang Yesus yang mati di kayu salib satu hari. Siapa yang melihat kepada Yesus yang mati di kayu salib itu seperti orang melihat ular itu, tembaga itu, jadi selamatkan. Itu semua menuju kepada karya besar Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk memperbaiki kondisi Taman Eden yang sudah hancur, berantakan.
Di mana kasih tidak ada lagi. Di mana memuliakan Tuhan sudah tidak ada lagi. Tuhan memperbaiki dengan cara apa? Dengan cara Tuhan Yesus diindahkan kata kayu salib seperti ular tembaga. Barang siapa memandang kepada dia, dia disembuhkan, diselamatkan. Kalau tidak, dia mati. Nah, itu yang Tuhan perbuat untuk memperbaiki kondisi Taman Eden. Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya kita manusia hari ini bisa belajar kembali mengasihi, memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang sudah hilang pada waktu kita tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan. Tapi yang ketiga, tadi sudah disinggung, masing-masing mereka terima kutukan dari Tuhan. Bayangkan ya, hidup sehari-hari dengan kutukan. Tidak enak ya, benar ya. Nggak ada sukacita, nggak ada bahagianya, nggak ada damainya. Kan di tengah-tengah dunia itu Bapak Ibu sekalian tidak sempurna. Banyak kekurangan, banyak macam-macam. Kita tidak sempurna, orang lain tidak sempurna, dunia tidak sempurna. Tapi kalau kita punya hati damai, aman, tentram, kan jauh lebih bagus ya. Benar ya? Kan waktu kita ingati hari Pentakosta yang lalu, kan satu hal yang penting apa? Turun Roh Kudus dalam hati kita. Supaya kita diajar oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus untuk belajar mengasihi Tuhan Allah, mengasihi Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Untuk belajar memuliakan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Itu kan adalah tugasnya Roh Kudus waktu dia turun ke hati kita. Supaya apa? Supaya nanti hasilnya apa hasilnya itu? Yaitu ada buah-buah roh dalam hidup kita. Supaya kita berdamai dengan Tuhan Allah. Kalau kita dengan Tuhan Allah sudah berdamai, nanti ada buah rohnya. Apa itu buah rohnya? Kasih, damai, sukacita. Ya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita. Kita dibawa berdamai dengan Tuhan Allah. Damai. Setelah damai, tiba-tiba di hati kita ada kasih, sukacita, ada damai. Itu tidak bisa dipelajari itu. Ini tidak ada kelas bagaimana dapat kasih, damai, sukacita. Tidak bisa dibeli di mana-mana. Itu adalah hasil pekerjaan Roh Tuhan di hati kita yang membuat kita berdamai dengan Tuhan Allah, yang kepadanya kita berdosa, yang kepadanya kita melanggar perintah Tuhan, melanggar perintah Dia. Kalau didamaikan, maka kita akan ada kasih, damai, sukacita. Kemudian kita diajar terus lebih lanjut berdamai dengan sesama kita. Belajar berdamai dengan sesama kita memang susah, tidak sempurna. Tapi kita belajar dengan damai dengan sesama kita. Nanti buahnya kelihatan, terlihat dan terasa apa? Kebaikan, kemurahan, ya, kesabaran. Itu dengan sesama. Hanya dengan begitu baru kita bisa bermisi. Bagaimana kita tidak peduli? Bagaimana kita mau nggak ada murah hati, sabar dengan orang lain, kita mau bermisi? Nggak bisa. Kita akan hanya hidup untuk diri kita sendiri. Aku punya uang hanya untuk diriku sendiri. Aku punya uang, banyak uangnya. Ini ku tabung untuk aku nanti keliling dunia. Kita tidak peduli jiwa orang lain. Kita tidak peduli hidup orang lain. Kita hanya peduli hidup kita. Uang saya dapat. Itu untuk saya jalan-jalan, makan-makan. Kita tidak peduli siapapun. Kenapa? Karena kita tidak ada Roh Kudus dalam hati yang membimbing hidup kita. Tapi kalau orang ada Roh Kudus, dia belajar mengasihi Tuhan, damai, sukacita. Dia belajar sabar, ya, memberi, gitu ya. Dia belajar apa yang dia punya, dia belajar berbagi. Itu karakter Tuhan sudah ada di hatinya. Nah, karakter Tuhan itu sudah ada dalam karakternya dia. Mulai terjadi perubahan. Apa yang ada di Taman Eden mulai diperbaiki posisinya. Kembali kepada yang seharusnya. Aku ciptakan manusia supaya dia mengasihi dan dia memuliakan aku. Itu Tuhan perbaiki posisinya. Itu diubah posisinya. Itu luar biasa cara Tuhan bekerja. Itu ribuan tahun Tuhan memperbaiki. Apa yang rusak di Taman Eden itu ribuan tahun diperbaiki sampai Yesus Tuhan datang. Kemudian yang terakhir, Roh Kudus membimbing kita supaya apa? Kita belajar berdamai dengan diri sendiri. Aku dan gua ini dekat. Aku dan gua ini dekat, tapi suka berantem. Betul nggak? Suka berantem. Kalau ini didamaikan, akan ada buah yang terlihat terasa. Apa itu? Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah karena kita damai dengan diri sendiri. Kenapa orang tidak setia? Aku dan gua bermasalah.
Kenapa orang tidak bisa lemah lembut? Lemah lembut dalam arti apa? Belajar, mau mendengar. Kenapa? Karena aku dan gua telah tidak damai. Kenapa orang tidak bisa menguasai diri? Mau marah-marah, mau makan-makan, mau tidur, dia tidak peduli apa-apa. Kenapa tidak bisa menguasai dirinya? Kenapa? Karena aku dan gua ini belum damai. Kalau didamaikan, dia akan ada kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu pekerjaan Roh Kudus, Bapak sekalian. Nah, ini yang terjadi. Ya. Kalau kita terima kutukan Tuhan, aduh, tidak menyenangkan. Ya. Adam dan Hawa laki-laki tidak hidup menyenangkan. Bekerja rasanya gimana, ya kan? Perempuan melahirkan setengah mati. Ya. Yang ular setengah mati. Ya, kalau ada kutukan. Maka saya mengajak kita tadi membaca Efesus pasal yang kelima, ayat pertama dan kedua itu, supaya kita melihat cara Tuhan memperbaiki kondisi Taman Eden. Supaya kita bisa belajar mengasihi Tuhan. Kita belajar hidup dengan hidup kita yang memuliakan Tuhan. Karena itu adalah misi kita, misi hidup kita setelah kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus, Bapak sekalian. Yang pertama, kata Alkitab, kita menjadi penurut Allah. Adam dan Hawa, malaikat yang berdosa, mereka tidak menuruti perintah Allah. Hai kalian generasi baru, umat pilihan baru yang disunat dengan sunat di hati, bukan lahiriah. Jadilah penurut Allah. Dulu gelap, sekarang menjadi terang. Anak-anak terang. Dulu umat Israel dipilih lahiriah, umat pilihan Tuhan lahiriah. Tapi mereka tidak menuruti perintah Tuhan. Mereka gagal menjadi umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan yang baru, yang disunat hatinya, adalah orang-orang yang menjadi anak-anak terang, yang akan belajar menjadi penurut Allah. Ini hari ini. Ini zaman kita sekarang. Kita menjadi penurut Allah. Kenapa? Roh Kudus Tuhan sudah turun ke hati kita. Dia menolong kita, membimbing kita supaya kita belajar menjadi penurut Allah. Tidak ada lagi takut. Karena kita belajar teguh. Berjalan ikut perintah-perintah Allah. Tidak sempurna, banyak kekurangan, tapi arahnya sudah benar arahnya. Begitu. Sama seperti kita mau ke Bogor. Arahnya kalau sudah benar ke Bogor, nanti ada macet, ya enggak apa-apa. Yang penting arahnya ke Bogor, gitu ya. Waktu kita mau ke Bogor, ada longsor, enggak apa-apa. Tapi arahnya benar ke Bogor. Waktu kita mau ke Bogor, ada banjir, enggak apa-apa. Itu rintangan, tapi arahnya yang penting ke Bogor. Kita juga sama. Hari ini kita tidak sempurna, tidak ada yang sempurna, tidak ada. Tapi kita arahnya benar ke Tuhan Yesus Kristus yang memanggil kita dengan panggilan surgawi yang mulia itu. Bagus sekali. Itu luar biasa kan? Tuhan memperbaiki kondisi Taman Eden yang berubah. Tuhan memperbaiki umat Tuhan yang lahiriah dengan umat Tuhan pilihan yang baru, yang disunat hati oleh Roh Kudus. Ini kita hari ini. Yang punya kekuatan dan power untuk apa? Menjalankan misi Tuhan di tengah-tengah dunia kita. Yaitu memberitakan Injil. Mengasihi sesama kita. Dengan kasih Kristus yang ada di hati kita. Langsung menjadi diperbaiki oleh Tuhan. Hari ini, mengapa hari ini gereja ada di mana-mana? Ya? Di semua suku-suku itu ada gereja, ada orang percaya. Kenapa? Karena umat Tuhan yang baru, itu mereka belajar menjadi penurut Tuhan yang kemana-mana memberitakan Injil. Itu luar biasa Bapak sekalian. Ya, di mana-mana tuh selalu ada. Waktu lagi masa pandemi itu Bapak sekalian, kan saya tidak bisa kemana-mana. Kan saya kan di misi biasanya kan kemana-mana ke seluruh Indonesia, tinggal di desa-desa. Ya, tidak bisa kemana-mana. Jadi saya lihat di YouTube, saya melihat ada suku Baduy. Jadi saya pelajari semua tentang suku Baduy di Banten itu ya, Banten itu ya. Kan tempat wisata. Saya berpikir begini nih, gimana menjangkau mereka, bagaimana menolong mereka. Kan mereka itu dijadikan wisata, nggak boleh diubah kan. Waduh, saya berpikir bagaimana saya semua aspek tentang suku Baduy saya pelajari di YouTube itu. Wah, hati saya itu ya bagaimana menolong mereka, bagaimana menjangkau mereka.
Tuhan buka jalan loh. Ada kemauan, ada hati, ada kerinduan, Tuhan buka jalan. Ada yang telepon saya. Pak Haryanto, Pak Pendeta, saya itu ada teman pelayanan di suku Baduy. Tapi dia sendirian, tak mampu. Pak Pendeta bisa bantukah? Hah? Oh ya, suku Baduy ada yang masuk? Ada. Ayo, saya mau ketemu sama dia. Atulah kita bertemu dengan dia. Oh, ternyata suku Baduy itu, kalau dia ada di suku Baduy, kampung Baduy yang sekarang kita kau pergi wisata, itu tidak boleh beragama. Tidak boleh ada alat-alat modern. Tidak boleh, karena suku Baduy dalam kontrol adatnya yang semua. Kalau ada ketahuan ada HP itu dihancurkan. Pernah itu diambil HP-nya dibuang ke kali. Semuanya dirusakin. Nah, jadi suku Baduy yang luar itu ya diam-diam ada solar cell, diam-diam main HP, anaknya diam-diam pergi sekolah gitu. Selama nak ketahuan suku Baduy dalam, yang dalam-dalam itu yang betul-betul susah, yang di luar agak mulai goyang-goyang gitu. Karena dekat dengan kita. Nah, di zaman Pak Soeharto dulu itu, ini dibuat satu kampung baru 2 hektar. Ini suku Baduy ditarik keluar untuk bekerja, ada lahan-lahan pekerjaannya. Yang ditarik keluar ini boleh beragama, boleh beragama. Nah, zaman dulu kan penghijauan tuh, ya. Tapi banyak yang tidak mau. Waktu saya pagi datang itu ya saya ketemu dengan orang tua suku Baduy yang pertama percaya Tuhan Yesus tahun 90-an. Dia baru pertama percaya Tuhan Yesus, dia cerita sama saya begini. Pak Pendeta, waktu pertama saya percaya Tuhan Yesus, kenapa? Karena begini Pak Pendeta, ada hamba Tuhan datang. Dia datang bawa bola. Dia tidak ngomong apa-apa. Pendekatannya main bola. Dia melatih main bola sama suku Baduy, anak-anak mudanya. Salah satunya bapak tua ini, ya kan dulu masih muda toh, tahun 90-an. Jadi, waktu main bola di lapangan, tiba-tiba mendung mau hujan. Terus kata hamba Tuhan ini, kita kumpul, kita berdoa. Biar Tuhan kasih kita jangan hujan, supaya kita bisa main bola. Bisakah? Mereka ikut berdoa. Sederhana. Dia cuma ngomong gitu, Tuhan Yesus, kami mau main bola. Tolonglah supaya kami jangan dikasih hujan dulu. Amin. Jadi mereka baru pertama kali belajar. Oh, doa begitu. Tapi hujan turun. Tapi lapangannya tidak kena hujan. Hujan diturun di kanan kiri lapangan. Tapi lapangan tidak kena hujan. Kadang-kadang dalam hal tertentu Tuhan menyatakan sesuatu kuasa untuk menjangkau suku tertentu yang susah. Amin. Ini khusus. Ini sangat khusus. Wah, mereka kaget nih. Mereka main bola. Lihat kanan kiri hujan. Tapi sini tidak hujan. Seperti orang Israel jalan di laut itulah ya. Ya kanan kiri. Wah, air. Tapi di tengah-tengah kering. Seperti itu luar biasa. Ini mujizat. Dia cerita sama saya, dia begitu senang. Wah, Tuhan itu begitu dekat ya. Kita bisa ngomong-ngomong seperti biasa. Dia dengar kita, aduh Tuhan begitu dekat, enak sekali. Terus itu hamba Tuhan, dia di rumah, dia baca Alkitab. Terus dia kata Bapak ini, saya tanya itu apa Bapak? Oh ini Alkitab, ini firman Tuhan, Tuhan berkata-kata di sini. Oh boleh ya, boleh ya dibuka sembarangan gitu. Oh, boleh, karena yang penting adalah perintah Tuhannya, misi Tuhannya, kehendak Tuhannya. Oh dia senang, karena yang lainnya katanya susah, mesti belajar bahasa tertentu susah itu lidah kita. Tapi ini gampang, bahasa sehari-hari kita, dia senang. Makanya dia kemudian percaya Tuhan Yesus. Yang pertama itu. Nah itu luar biasa. Kenapa? Karena apa? Ada orang yang menjadi penurut Allah. Makanya saya pergi, kita mulai masuk ke suku Baduy untuk program yang lebih lanjut Bapak sekalian, supaya bisa diselamatkan. Nah Bapak sekalian yang kedua, supaya kata Alkitab kepada kita apa? Hidup dalam kasih. Dari Efesus itu adalah hidup dalam kasih, artinya apa? Berbagi. Sama seperti Kristus Tuhan mengasihi kita. Dia berbagi hidupnya dengan kita. Kita belajar berbagi. Nah, kalau kita sudah dikuasai oleh Tuhan Bapak sekalian, kalau Tuhan sudah ada di hati kita, kita mulai belajar berbagi seperti Tuhan berbagi dengan hidup kita. Ya. Bapak sekalian kalau ngomong tentang berbagi itu, hakikatnya itu ya sama seperti pohon pisang. Begini nih, kan kita yang tahun-tahun lalu kan suka ada dapat WA atau Facebook ya.
bahwa pohon Natal itu ya, pohon cemara itu pohon Natal, pohon orang Kristen. Itu haram tuh. Jadi mesti dipotong-potong-potong-potong. Banyak dipotong-potong. Nah, sebenarnya itu ya, yang namanya pohon Kristen itu bukan pohon cemara. Bukan. Itu macam-macam aksesoris. Waktu tahun 2019 Desember sebelum pandemi Januari Februari itu, saya itu bikin Natal pertama di suku anak dalam di Riau, di atas perbukitan tinggi yang belakangnya itu latar belakangnya hutan kebakaran yang besar itu yang hebat. Bikin Natal yang pertama. Kita sudah ikut Natal udah berapa puluh tahun. Di sana tahun 2019 itu Natal yang pertama. Saya khotbah di lapangan. Belakangnya itu ya hutan yang terbakar. Suku-suku anak dalam Bapak sekalian. Pohon Natalnya dibikin dari apa? Waktu kita bikin panggung, terus samping ada pohon Natal. Bukan pohon cemara, nah ada pohon cemara di sana. Kebakaran hutan yang kita buat dari mana? Dari ranting yang besar, yang terbakar, yang hitam-hitam itu. Dibikin jadi pohon Natal. Dikasih hiasan, udah pohon Natal. Dari ranting, bukan pohon cemara. Karena pohon cemara bukan pohon Kristen. Itu mah aksesoris. Kita bisa pakai apapun juga. Ada teman di NTT, hamba Tuhan NTT. Dia pohon Natalnya dia bikin dari itu loh, pot sayur-sayur yang ditanam jadi pohon Natal. Karena dia lagi mengajar jemaatnya supaya belajar bercocok tanam supaya kita tidak sengsara hidup kita. Dia lagi mengajar itu. Makanya dia bikin pot jadi pohon Natal. Karena cemara bukan pohon Natal. Nah, kalau kita mau lihat karakter pohon yang Kristen itu adalah sebenarnya pohon pisang. Pohon pisang. Kenapa kok pohon pisang? Coba kita lihat karakternya. Pohon pisang itu kalau lagi musim hujan, dia menyedot semua air, simpan di batangnya. Maka pohon pisang itu semua penuh dengan air. Betul ya? Kalau kita sobek-sobek itu pohon Natal. Ini batang-batangnya itu kan air semua. Dia simpan. Waktu musim kemarau, dia bagi airnya dengan pohon cabai di depannya. Dia bagi airnya kepada kepada sayur kangkung, apapun yang ada di sampingnya, yang ada di sini, yang ada di belakang, semua sekitarnya, dia bagi airnya. Supaya aku hidup di musim kemarau, kau juga hidup, kau juga hidup, kau juga hidup, kau juga hidup, kita semua hidup. Pohon pisang, dia punya hidup seperti itu filosofinya. Luar biasa, itu pohon Kristen. Itu karakternya karakter Kristen. Berbagi. Aku hidup, kau juga hidup. Aku tidak mau aku hidup, kau mati. Itu bukan karakter Kristen, setan itu. Tapi dia luar biasa. Dia berbagi. Terus dia punya pisang, kita makan, kita sehat. Ya kan? Kalau dia pandemi kan ada salah satu buah yang bagus apa? Pisang. Kan? Daunnya bisa dipakai di mana-mana buat makanan. Semuanya ada gunanya. Kalau kita misalnya musim kemarau, susah air, itu pelepah pohon pisang yang sudah busuk itu jangan dibuang, kita potong-potong, kita simpan di pot tanaman kita, nanti akan tetes air. Itu namanya sistem siram tetes, ada air, dia akan turun sedikit. Seperti yang di Israel kan ada sistem tetes, toh? Kita sistem tetes dengan pisang, pohon pisang. Kita juga ada. Luar biasa ya. Pohon pisang itu kalau dia belum berbuah, kita potong dia, dia tidak mati Bapak sekalian. Besok dia tumbuh lagi 9 cm. Dia tumbuh. Dia tidak akan mati kalau dia belum berbuah. Tapi kalau dia sudah berbuah pisang, tak usah kita potong. Dia mati dengan sukacita, mati sendiri. Nah, kita orang Kristen banyak yang belum berbuah, pengen mati aja kan? Ya? Kita ini manusia begitu mulia, begitu penuh berkat, maunya mati aja, padahal belum berbuah. Pohon pisang tidak, dia akan tetap bertahan hidup sampai dia berbuah, Bapak sekalian. Terus kata orang begini, kalau kita tidak mau masuk angin, makan pisang. Kenapa? Coba lihat monyet. Itu monyet itu ada di pohon tinggi-tinggi, banyak anginnya. Dia tidak pakai baju, tidak pakai jaket, tapi tidak masuk angin. Kenapa? Makan pisang. Gitu ya. Jadi itu pisang itu semua berguna Bapak sekalian. Itu semua berguna. Dia berbagi semuanya menjadi berkat bagi orang lain. Pohon Kristen sesungguhnya ya. Nah, Bapak sekalian, dalam bagian ini kita belajar apa? Kita belajar mengasihi Tuhan.
yang tidak ada pada Adam dan Hawa. KTB cuma basa-basi, nggak ada hatinya. KTB itu cuma formalitas, nggak ada hati yang mengasihi. Waktu ada di Taman Eden bersama dengan Tuhan, nggak ada hati Tuhan di hatinya dia. Hari ini kita terima Roh Kudus, kita terima pengampunan dari Tuhan, kita belajar mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Kalau kita belajar mengasihi, barulah kita bisa peduli pada jiwa-jiwa orang lain. Betul enggak? Kalau kita belajar mengasihi, berbagi apa yang kita miliki di dalam hati kita, barulah kita bisa bermisi di tengah-tengah dunia di mana kita berada. Tetangga-tetangga kita, keluarga-keluarga kita, yang dekat, yang jauh, baru kita bisa berbagi. Kenapa? Karena kita sudah belajar mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Kita belajar apa? Menaruhkan hati Tuhan itu di hati kita. Supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, yaitu apa? Mengasihi, muliakan Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari. Mau seperti itu? Mau? Mau apa sekarang? Mau menjadi orang yang mengasihi, memuliakan Tuhan dengan hidup kita? Mau? Mau? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Berilah kami hati-Mu di hati kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Berilah pikiran-Mu di dalam pikiran kami, supaya kami berpikir sama seperti apa yang Kau pikirkan. Berikan kepada kami perasaan-Mu di perasaan kami, supaya kami bisa merasakan apa yang Kau rasakan di tengah-tengah hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih perbarui hidup kami dengan kasih yang kekal dari Engkau dalam hidup kami. Hanya demi nama-Mu Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saat teduh. Mari kita berdiri Bapak Ibu sekalian. Marilah kita menyatukan diri kita dengan gereja segala abad dan tempat dengan bersama-sama mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Kita akan berdoa bersama-sama. Nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat dan keluarga Puk Citra Grand. Tuhan berikan kepada mereka kesetiaan hidup di dalam Tuhan, kesehatan, berkat Tuhan di tengah-tengah pekerjaan di masa pandemi. Tuhan yang menjamah, memberkati dan menolong setiap jemaat-Mu Tuhan, hidup dengan sukacita dan damai. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang lemah tubuh, untuk Ompung Yosi Boru, untuk ibunda dari Ibu Meriati Rosita. Tuhan juga menolong di masa tuanya, biar kasih dan sukacita menyertai mereka. Berdoa untuk Bapak Buntian Purba, ayahanda dari Ibu Pendeta Deni Arlina Purba. Tuhan juga menolong di masa tua. Tuhan juga memberikan hati yang sukacita menjadi berkat bagi orang. Berdoa untuk Ibu Tiani Manurung, ibunda dari Ibu Samseri Siregar, Ibu mertua Bapak Penatua Hamonangan Sianipar. Di masa tua Tuhan juga berikan hati yang penuh sukacita, penuh dengan berkat Tuhan. Berdoa untuk Ibu Suratina, ibunda dari Ibu Evi Murwati, Ibu mertua Bapak Penatua Parulian Sitio dalam masa perawatan di rumah. Tuhan juga yang menjamah, pulihkan dan sembuhkan dia ya Tuhan dalam masa perawatannya. Berdoa untuk Opung Natania Doli, ayahanda dari Ibu Evi Hotmayanti dalam masa pemulihan. Tuhan juga yang pulihkan total dalam kasih, kemuliaan dan anugerah dan kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk Ibu Tianggur Manurung, ibunda dari Bapak Daniel Siahan dalam masa pemulihan. Tuhan juga yang menolong. Untuk Opung Daril Boru, ibunda dari Bapak Penatua Lamhot Panjirio Sinaga, Tuhan juga yang pulihkan di dalam masa pemulihannya. Berdoa untuk Bapak Joni Mandali, ayahanda dari Bapak Penatua Willy Mandali dalam masa pemulihan. Ibu Khadijah dan Ompung Hana Boru, ibunda dari Ibu mertua dari Ibu Penatua SD Nugraheni dalam masa pemulihan. Tuhan juga yang sembuhkan mereka, beri mereka hati yang penuh dengan sukacita Tuhan, supaya mereka bisa pulih, sembuh, daya tahan tubuh menjadi kuat kembali. Terpujilah Engkau Tuhan, mohon Tuhan yang menjamah mereka, pulihkan mereka di tengah-tengah kelemahan dan pemulihan. Mereka bertemu dengan Tuhan, melihat Tuhan secara pribadi, dan mereka dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua kaum lansia, duda, janda dan yatim piatu. Tuhan juga berserta mereka, mendampingi mereka, menolong mereka, dan memberikan mereka hati yang penuh dengan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk saudari Caroline, Kesia dan Sophie untuk selalu diberikan kesehatan. Anak-anak yang sedang mempersiapkan ujian akhir sekolah dan mencari lembaga pendidikan sekolah selanjutnya, Tuhan tolong mereka, bukakan jalan bagi mereka ya Tuhan. Mereka bisa menemukan yang terbaik untuk hidup dan masa depan mereka. Kami berdoa untuk kaum muda yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Tuhan juga tolong mereka, bukakan jalan bagi mereka, supaya mereka diberi oleh Tuhan yang terbaik, bukan hanya yang baik saja. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk program kerja Gereja Pok Citra Grand masa pelayanan tahun 2021. Tuhan juga memberkati. Program tidak menjadi program yang mati, tapi menjadi program yang hidup, menjangkau, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk para pelayan gereja, gembala majelis, admin, auditor, koster, guru-guru sekolah minggu dan remaja. Tuhan menyertai mereka dengan hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Mereka melayani, sehingga boleh menjadi berkat dan menjamah setiap hati-hati yang mereka layani. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk rencana pembangunan gereja Pok yang kedua Citra Grand agar lancar dan Tuhan yang memudahkan. Segala urusan-urusan, segala dana yang dibutuhkan, Tuhan yang mencukupkan. Berdoa untuk para penderita COVID-19 dan keluarga serta pelaksanaan program nasional vaksinasi COVID-19. Tuhan juga tolong supaya semua bisa berjalan dengan lancar. Berikan kepada masyarakat Indonesia kedisiplinan, patuh kepada pemerintah supaya semua bisa berjalan lancar, COVID bisa diatasi dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa negara kami, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan, tim penanganan pandemi COVID-19, secara khusus jemaat Puk Citra Grand yang ikut melayani di garda depan. Tuhan juga menjaga mereka, bentengi mereka, perisai mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan, supaya mereka boleh menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan mereka di garda depan. Kami berdoa untuk keadaan bangsa negara di tengah-tengah pandemi COVID-19, supaya Tuhan tolong pandemi ini cepat berlalu, ekonomi bangsa kami bisa dipulihkan dan dapat menjadi kondisi tatanan kehidupan yang baru. Mohon Tuhan tolong seluruh jajaran, seluruh masyarakat, seluruh gereja-gereja, seluruh agama-agama, seluruh tokoh-tokoh, semuanya bisa punya hati yang disiplin,
kepatuhan kepada pemerintah, sehingga pandemi bisa kami atasi dengan baik di tengah-tengah negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar doa kami. Terima kasih. Kami berdoa seperti Engkau ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dengan pencobaan, tapi bebaskan kepada kami yang penjahat, dan Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan korban syukur kepada Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 29, demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Untuk jemaat yang hadir di gereja saat ini, persembahan dapat dikumpulkan di kotak persembahan yang di depan dengan tetap memperhatikan jarak satu sama lain. Dan bagi jemaat yang ada di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nantinya diserahkan kepada gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO dan GoPay dan Dana, dan mengikuti nomor rekening yang ada di dalam warta jemaat. Mari kita memberikan persembahan kita menyanyi dari PKJ nomor 146 ayat 1, bawalah persembahan. Kami undang jemaat untuk berdiri, kita nyanyikan yang kedua. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia, kasih dan
Mari kita mendoakan persembahan kita. Segala syukur ya Tuhan, kami datang menghadap kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Di hari Minggu sukacita kami ini ya Tuhan, kami memberikan persembahan kami kepadamu. Terimalah ini Tuhan dan nikmati hingga saat ini. Dan kami tahu bahwa kami percaya semua yang kami peroleh ini adalah karena kemurahan daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan sukacita kami bawa persembahan ini ke altar-Mu ya Tuhan, dan sebagai bukti ungkapan dan korban syukur kami. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar dapat menjadi berkat bagi pelayanan-Mu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan, guna membawa keselamatan bagi banyak jiwa. Dan ajarlah kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon perhatian daripada jemaat sekalian untuk warta jemaat kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Haryanto Kou, Sarjana Teologia, pelayan firman Tuhan dalam ibadah kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, petugas multimedia, tim IT dan sound system, perangkai bunga mimbar, serta seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapa dan Ibu. Ibadah penghiburan. Akan dilaksanakan ibadah penghiburan hari ini, Minggu tanggal 13 Juni tahun 2021 di rumah keluarga Ibu Marsita Patimahu di Jalan Kota Wisata, Klaster Nebraska, Blok SJ nomor 11 Cibubur, atas meninggalnya Ibu Nora Mamahit tanggal 30 Mei 2021 yang lalu, adalah ibu mertua dari Bapak Upe Taupani Moko Ago, Ketua Majelis Gereja Pouk Citra Grand. Diharapkan kepada semua jemaat bisa hadir di dalam ibadah tersebut. Sekali lagi, hari ini Minggu tanggal 13 Juni 2021 jam 13 WIB di Kota Wisata Klaster Nebraska, Blok SJ 5 nomor 11 Cibubur, kediaman Ibu Marsia Patimahu. Peneguhan sidi jemaat. Gereja Pouk Citra Grand akan melaksanakan peneguhan sidi jemaat atas nama Saudari Nauli R. Silalahi dan Saudara Matiu Tristan Hutapea yang akan dilaksanakan pada ibadah Minggu tanggal 20 Juni 2020. Percakapan sidi dengan peserta sidi, orang tua, gembala jemaat dan majelis akan dilaksanakan tanggal 19 Juni 2021 pukul 10 WIB di gereja ini. Seminar. Jus seminar keluarga dan ibadah rumah tangga penutupan bulan misi. Dalam rangka penutupan bulan misi yang akan dilaksanakan seminar keluarga dan ibadah rumah tangga. Penutupan bulan misi yang akan dilaksanakan hari Sabtu 20 Juni 2021
pukul 16 WIB dengan tema Family Discipleship in Virtual Threat Intelligence. Pelayanan firman sekaligus narasumber akan dibawakan oleh Evangelis Ang Wee Hai, Magister Science, MDiv, praktisi IT dan teologi dari Singapura. Ibadah rumah tangga pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2021 akan digabung dengan acara ini. Diharapkan kehadiran Bapak, Ibu, jemaat beserta keluarga dalam Zoom seminar dimaksud. Mungkin nanti alamat akan diberikan oleh Majelis Gereja kepada jemaat gereja dalam website kita ataupun dalam WA. Peneguhan pendeta pelayan umum. Untuk meningkatkan pelayanan gereja POG Citra Grand, Gembala dan Majelis Jemaat memandang perlu dan telah mengambil keputusan dalam rapat majelis untuk menetapkan dan mengangkat pendeta Adriana Kartini Laiputa STH, Sarjana Teologi, sebagai pendeta pelayan umum. Acara peneguhan akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2021 dalam ibadah pukul 8 WIB. Peneguhan akan dilaksanakan oleh PGUIW Jawa Barat. Rangkaian ibadah sepekan dan warta lainnya bisa juga dilihat dalam lembaran warta jemaat kita. Demikian warta jemaat kita. Terima kasih atas perhatian daripada jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri persoalan kita hari ini. Pulanglah dalam penyertaan Tuhan dan hendaklah sinarmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Muliakanlah.
arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Duduk. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah minggu telah selesai. Silakan kita untuk bersatu teduh sejenak. Bi, kalau kita mau buat ini, Bi, nama Pak, ini kan ada nama semua. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.